Ini tampilannya agak besar, bisa nggak? Di bawahnya ini kayaknya ini apa? Aplikasi ngerekam itu loh. OBS kayaknya. Yang di zoom aja bisa tampilin. Iya ya. Tapi ini kayaknya 125% kegedean gitu. Apa monitorku sing kurang sip ya? ...90 coba. Nah, wis. Baik, kita mulai. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ini kita membahas atau mempelajari tentang analisa hardware komputer. Nah, ini sangat menarik sekali karena ini sangat berhubungan dengan di hal-hal yang kita gunakan sehari-hari, ya, hardware komputer. Nah, tidak selalu hardware komputer yang kita sedang gunakan itu ternyata tidak selalu normal, ya. Ternyata ada kerusakan. Nah, itu perlu kita pelajari, kita analisa kira-kira cara memperbaikinya bagaimana. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita mengenal dulu apa sih kemungkinan yang terjadi di komputer. Baik, kita masuk ke slide kedua. Nah, ini ada tampilan power supply, ya. Jadi hal yang utama dari komputer adalah power supply. Jadi kalau power supply ini ibarat tubuh manusia ini ya, apa ya, nyawa lah gitu ya, atau bukan nyawa lah, jantung lah gitu. Jadi jantungnya berhenti atau tidak berfungsi ya selesai. Nah, komputer juga itu, kalau power supply-nya nggak bekerja ya sudah, dia nggak bekerja dengan baik. Dan ini sesuai gambar, dalamnya itu ada komponen-komponen elektronik, ya, yang intinya adalah bagian power supply ini bisa diperbaiki, bagian power supply ini bisa di repair, ya. Komponen-komponen bisa dibeli di toko elektronik. Jadi bukan berarti hal yang mustahil untuk diperbaiki, tapi bisa diperbaiki, ya. Nah, dari tampilan tersebut bisa kita simpulkan, ya, power supply itu adalah komponen utama komputer dan bisa jadi suatu saat komputer kita mengalami problem power supply, ya. Kalau di laptop ya mungkin baterai. Baik, slide ketiga, Pak. Nah, ini bagian kedua dari komputer adalah monitor, ya. Kebanyakan monitor itu ada power supply-nya juga, ya. Jadi kalau kali ini kita pelajari itu power supply-nya. Nah, di bagian tampilan layar itu ada
monitor, lalu ada power supply-nya, sehingga tidak hanya CPU-nya istilahnya, tidak hanya CPU-nya, tapi monitornya juga ada power supply juga ya. Bentar, ini saya dicari mahasiswa ini. Ya, masuk aja. Temen yang lain? Ya, enggak apa-apa, Mas. Saya juga baru ngasih tahu ruangannya di sini. Memang pertemuan pertama itu cari-carian gitu. Ini juga saya baru dapat, oh ini ruangannya gitu, ini belum tak tata. Minggu depan sudah saya persiapkan. Anu ya, lewat YouTube aja. Hah? Ya. Nah, ikut Zoom aja. Terus teman-temannya kalau tahu satu kelas dikasih info aja. Baik, kita tadi sampai monitor ya. Jadi monitor itu juga ada power supply dan Anda lihat di situ ada komponennya yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita ganti komponennya. Masuk aja. Oh ya, sini. Ya, bisa. Pagi, Pak. Ya, pagi. Ya. Waduh. Ya maaf ya, ini baru kasih tahu ruangannya, mungkin minggu depan sudah ready lah gitu ya. Monitornya juga belum tak pasang ini. Pakai aja Zoom atau YouTube ya. Kalau YouTube itu pakai Zoom aja, belum tak kopikan ke grup linknya. Tapi di siakat sudah, jadi materinya sudah, link Zoomnya juga sudah. Baik, saya lanjut lagi. Maaf ya Pak Jarod. Ini tadi sudah saya bahas, ini komputer sudah, monitor sudah. Intinya adalah komponen-komponen ini masih bisa kita ganti ya bila ada kerusakan, dan ada memang kemungkinan ya Anda berpikir alah beli baru lah wis Pak, ya enggak apa-apa ya, karena itu sebuah pilihan ya. Cuman karena kita kuliah di teknik ya paling enggak tahulah atau bisa lah sedikit-sedikit ya. Kalau cuman ganti kapasitor atau cuman ganti transistor kan tentunya enggak terlalu susah ya. Dan komponennya dijual di toko elektronik ya, kalau di Semarang itu ya di Mataram itu. Mataram banyak toko-toko elektronik. Saya dulu kuliah ya repair juga ya, untuk mengasah kemampuan, larinya cari komponen ya ke Mataram. Sampai
kenal akrab sama penjualnya. Nah, itu menjadi sebuah wawasan ya. Jadi walaupun saya mengajar, tapi saya juga bisa repair gitu. Jadi bukan berarti repair itu pengetahuan yang tidak penting. Menurut saya semua pengetahuan penting semua. Tidak berarti terus saya pilih-pilih ya. Semua harus kita pelajari. Paling tidak itu ngerti lah, oh caranya begitu. Oke, saya lanjut lagi slide keempat, Pak. Ini lebih apa istilahnya, intinya ya. Jadi komputer itu intinya di mainboard. Nah, tapi menurut saya kerusakan paling gampang ya, soalnya begitu komputer itu dikasih keyboard, numlocknya nggak respon, mesti kena mainboardnya. Atau tapi lebih dulu RAM-nya tak bersihkan dulu. Biasanya saya pakai penghapus pensil itu, RAM-nya tak hapus dulu, kaki-kakinya, lalu slotnya di mainboard itu tak kuas dengan tak bersihkan pakai kuas cat yang bersih ya, tak pasang. Power supply tak ukur sudah normal 5 volt 12 ya. RAM tak bersihkan, kondisi RAM-nya masih bagus ya, tak bersihkan slotnya, tak pasang, tak kasih keyboard, numlocknya kok gak ngerespon, ya sudah mainboard. Tak perlu ukar-ukur voltmeter. Wah, saya ngetesnya kalau mainboard itu cuman dia bisa komunikasi sama keyboard enggak, gitu tok. Kalau mainboard bisa komunikasi sama keyboard, cukup dengan numlock ya, numlocknya numlock istilahnya. Tak pencet-pencet dia nyala mati, dia bisa komunikasi. Kalau sudah begitu mainboardnya bagus. Soalnya kadang-kadang orang mengandalkan bunyi beep, oke, beep. Tapi kalau mainboard nggak nyala atau nggak normal ya, beepnya keluar dari mana gitu. Jadi saya pakai cara sendiri ya. Jadi logikanya mainboard dengan RAM terpasang ya, prosesor terpasang, mereka bisa komunikasi dengan I/O-nya, dengan input output-nya. Maka cara paling gampang ya keyboard kan ada numlock, tak pencet-pencet numlocknya kok nggak ngerespon, ya sudah mainboardnya, nggak perlu diukur tegangan pasti 5 volt ya, tapi ROM-nya kan belum tentu kerja walaupun tegangannya 5 volt. Nah, hal semacam itu perlu kita pelajari ya. Sehingga analisa hardware komputer itu menurut saya penting sekali. Karena kita harus bisa menganalisa, karena belum tentu kerusakan, misalkan power supply rusak, kita ganti aja semua komponen, ya bisa, tapi kan tidak efektif dan boros. Nah itu juga perlu dianalisa, ini kerusakannya itu dioda atau kapasitor atau transistor ya. Mainboard pun juga gitu. Kita kasih RAM yang masih bagus, kita bersihkan RAM-nya, kita bersihkan slotnya ya. Kemudian kita kasih keyboard dengan asumsi mainboard harus bisa komunikasi I/O. Nah itu namanya analisa kerusakan hardware. Sehingga komputer mati bukan menjadi sesuatu yang menakutkan ya, tapi itu menjadi tantangan. Ini masalahnya di mana gitu. Nah, jadi menjadi sebuah challenge ya. Rusaknya apa nih gitu. Itu jadi mindset kita kayak dokter ya. Orang sakit masuk ke dokter lalu dikasih semua obat, kan juga nggak benar ya. Jadi dokter malah ngasih obat lalu nggak sembuh-sembuh, berarti dokternya salah itu. Analisa kesehatan pasien salah. Dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh, berarti salah. Jadi ya yang benar ya analisa harus tepat, terukur istilahnya ya.
begitu ganti komponen misalkan hardware komputer, ya membuat komputer itu hidup lagi, normal lagi. Kalau dokter dan pasien, ya dokternya harus pintar analisa kesehatan manusia, kasih obat sembuh. Nah, itu dokter yang baik kan begitu. Nah, ini hardware komputer ya, jadi tentunya butuh pemahaman yang bagus ya tentang komponen. Komponen itu maksud saya ya apa itu RAM, apa itu prosesor, atau apa itu I/O, input output itu apa, dipahami dulu ya. Sedemikian hingga begitu kita masuk ke analisa kerusakan hardware, kita sudah mengembangkan pemikiran-pemikiran positif dari masing-masing fungsi dari masing-masing hardware itu gitu. Jadi mulainya dari mana ya kita tahu akhirnya gitu. Ya, yang menarik sekali itu kalau komputer mati ya, nggak bunyi, nggak apa gitu ya. Layar di monitor juga nggak nyala, tapi power supply nyala ya. Nah, seperti itu harus kita mikirnya positif ya, mikirnya kudu adem sih ya. Maka kita kondisikan dia seperti adanya. Jadi adanya itu maksudnya apa? Mainboard, ada prosesor, ada RAM, ada power supply yang bagus. Nah, seperti itu ya. Makanya saya tadi cerita ya, tak bersihkan dulu RAM-nya, slotnya tak bersihkan dulu pakai kuas, RAM-nya tak bersihkan kaki-kakinya pakai penghapus pensil. Harapannya kontak kakinya bagus, power supply 5 volt bagus ya. Lalu dipasanglah I/O-nya, dipasanglah input outputnya, keyboard. Nah itu kan pemikiran yang dingin ya, nggak terus bingung, waduh harus dimulai dari mana? Ya kita kembali ke sistem komputer dulu. Sistem komputer itu isinya adalah prosesor, RAM, mainboard, I/O. Nah itu dulu dikembalikan ke kondisi dia semula. Tinggal kita lihat responnya bagaimana kan gitu. Begitu nggak respon trigger dari keyboard, ya sudah, berarti mainboardnya selesai. Nah itulah paling nggak gambarannya sederhananya seperti itu nanti ke depannya. Ya tentunya komputer itu banyak kerusakan, ada blue screen, ada VGA-nya yang nggak aktif dan sebagainya. Baik Pak Jarod, slide ke-5. Nah, ini. Tombol power ya. Ini semua adalah komunikasi ya. Jadi indikator power itu tidak hanya di power supply, tapi juga indikator LED itu diberikan juga pada aktivitas hard disk ya. Jadi kalau hard disknya itu aktif ya, data busnya aktif, itu biasanya ada LED yang klip. Selain power supply nyala ya, jadi ada indikator power on, kondisi on, sama LED indikator hard disk hard disk driver kondisi on, itu kondisi aktif, pengertiannya ada komunikasi data ya, biasanya ada data busnya itu aktif gitu. Data bus sama address busnya aktif. Nah itu biasanya ada LED yang merupakan indikator data bus dan address busnya aktif. Paling gampang istilahnya ya hard disk driver lah gitu. Tapi hard disk driver kan di dalamnya ada address bus dan data bus ya. Nah, begitu data busnya aktif ya, biasanya dibaca oleh prosesor dan sebagainya. Nah, itu biasanya LED-nya berkedip. Power supply ya nyala kalau power supply-nya aktif itu aja ya. Nah, ini juga komunikasi ya. Jadi komunikasi manusia dengan hardware-nya ya. Hard disk biasanya gini, yang pernah saya temui itu hard disk dipasang, komputer normal, hard disknya itu saya curiga hard disknya itu enggak ya kedetek, tapi isinya korup atau apa gitu ya. LED hard disknya enggak berkedip ya. Jadi
address bus dan database-nya itu nggak aktif di situ, nggak ada pembacaan data di hard disk. Walaupun power supply-nya nyala ya. Nah, itu menjadi indikator hard disk-nya bermasalah, yang mana bisa kita periksa ya pakai BIOS misalkan. Di situ masuk BIOS, lalu hard disk-nya kapasitasnya terdetek apa enggak, bisa jadi kapasitasnya 0 ternyata, padahal hard disk-nya itu mungkin 500 mega misalkan, 500 megabyte, ternyata kok 0 misalkan. Nah seperti itu kan sudah terjadi kerusakan di hard disk-nya ya, di kapasitas memorinya kok nggak ada nilainya ini ya, berarti rusak. Mungkin back sector atau secret dan sebagainya. Tapi paling tidak di perkuliahan ini kita mau mendeteksinya ya. Oh ini hard disknya, nah, gitu. Oh ini apanya. Adakah nanti mbok jual hard disknya lalu Anda beli lagi mbok pasang, itu sebuah keputusan, itu lain cerita. Silakan Anda mau beli lagi atau apa, ya silakan ya. Itu tidak masuk pembahasan perkuliahan kita hanya mendeteksi aja ini masalahnya di mana gitu. Baik, lanjut Pak Jarod. Ada lagi seperti ini ya. PC sudah aktif tapi monitor LCD tidak tampil Windows. Bahkan gini, Windows-nya tampil sebenarnya sebentar, lalu lama-kelamaan persis tampil di layar itu. Jadi kayak ngeblok gitu ya. Jadi bahkan biasanya muncul BIOS dulu ya, BIOS ya hitam, lalu lama-kelamaan terang, setelah terang ngeblok seperti yang di layar. Ini biasanya LCD-nya yang harus ganti. Jadi mungkin pengalaman yang pernah saya alami bisa saya sampaikan ya. Saya pernah ngalami itu, jadi monitornya laptop ya, dihidupkan, pertama layarnya ya hitam gitu aja, lalu muncul BIOS berapa gitu ya, bahkan muncul sampai Windows ya, Windows, tapi tahu-tahu terang banget, lalu ngeblok seperti di layar. Nah, wis. Jadi ini indikator ya. Jadi PC dan hard disk-nya, Windows-nya sudah menampilkan eksistensinya. Saya ada, seolah-olah gitu ya. Tapi ternyata LCD-nya yang enggak, monitornya yang enggak mampu. Nah, lalu saya itu ciri-ciri perusahaan LCD ya. Lalu saya gantilah LCD-nya. Dan tentunya dengan posisi dudukan yang sama ya. Jadi hati-hati beli LCD online ya. Ada dudukan yang mungkin merek yang sama tapi dudukannya beda, itu kadang-kadang kita mesti retur ya. Cepat-cepat diretur ya. Jadi kadang lebih dari 1 hari penjualnya nggak mau kadang-kadang. Sehingga kalau saya tak foto ya kondisi LCD semula yang saya butuhkan seperti apa, tak foto. Sehingga kalau penjualnya itu sudah tak kasih foto kan dia bisa bandingkan, oh dudukannya di sini. Karena beda dudukan gak bisa dipasang ya, repot kan. Nah itu mungkin bisa Anda cari hikmahnya ya dari apa yang saya alami. Baik, lanjut Pak Jarod. Nah ini yang paling simpel yang tadi itu saya jelaskan, mainboard PC tidak aktif ya, numlock keyboard dan mouse kondisi off ya. Normalnya kan seperti layar ya, ini kondisi on ya, jadi saya tampilkan yang normal dulu ya. Jadi mouse dipasang ya nyala gitu, walaupun masih belum kita coba pakai untuk aplikasi ya. Kemudian keyboard ya di layar itu, nah itu LED nyala kuning itu posisi numlock ya. Saya biasanya tak pasang keyboardnya, tak pencet, dia harus merespon nyala mati. Kalau itu terjadi berarti komunikasi input output antara keyboard dan mainboard oke. Intinya gitu ya. Begitu tidak seperti yang saya tampilkan di layar ya, keyboard dipencet tidak direspon ya, berarti ada permasalahan di komputernya ya. Komputernya tidak bisa
tidak omong-omongan sama keyboard ya. Atau I/O device-nya nggak aktif, nah, bisa jadi mainboard. Tapi itu hanya alokasi area ya. Alokasi area adalah mainboard. Begitu trouble mainboard ya bisa jadi RAM-nya kotor, yang tadi saya lakukan tak bersihkan pakai penghapus pensil, atau slotnya yang kotor tak bersihkan pakai kuas, macam-macam ya. Itu sudah beda cerita ya. Jadi kita paling enggak alokasi kerusakan dulu ya. Karena mainboard itu ada prosesor, ada RAM, ada ROM, ada power supply. Jadi mana ini kan itu toh, nggak bisa empat komponen ini dideteksi dalam satu tampilan LED di keyboard ya, nggak bisa. Tetap kita alokasi dulu kerusakan di bagian mainboard, nah baru masuk ke apakah RAM-nya ya, apakah power supply-nya atau apalah, itu baru lebih detail lagi ya. Makanya tadi saya singgung power supply ya. Kita juga harus memahami power supply di komputer ya. Nah, nanti kita juga belajar konsep dari power supply switching yang diterapkan di PC maupun di monitor pada umumnya. Baik, lanjut Pak Jarod. Oke, nah sekarang pengertian analisa. Jadi analisa itu merupakan prosedur tahap demi tahap yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan sebuah tugas atau problem. Jadi tugas ini sebagai apa ya? Kalau Anda punya perangkat komputer dan rusak, itu tugasmu sebenarnya. Tugasmu, jangan tergesa-gesa dilempar ke teknisi atau tukang servis. Cobalah Anda coba sendiri. Dianalisa ya. Jadi analisa itu enggak selalu terus harus sampai selesai. Enggak, tidak harus sampai sedetail itu ya. Syukur-syukur Anda sampai sedetail itu, tekan komponen yang diganti. Boleh, tapi target kita paling enggak analisa itu alokasi kerusakannya di mana. Mungkin mainboard atau mungkin monitor, mungkin power supply dan sebagainya. Nah, masalah mengganti bisa jadi kita suruhan orang bisa. Ya. Tidak selalu Anda masuk ke area teknisi atau servis. Tapi kalau Anda mampu sampai ke titik itu ya syukurlah gitu. Jadi Anda tidak hanya memahami tapi juga bisa melakukan tindakan. Dan itu kalau dijadikan sumber penghasilan halal. Halal itu ya, saya juga gitu di rumah ya servisan. Walaupun saya ngajar tapi tetap servisan jalan terus. Sejak saya kuliah itu saya servisan. Halal kok, enggak apa-apa. Karena untuk melatih pengetahuan ya. Jadi saya ngajar gini, Anda bertanya saya harus bisa jawab kan. Nah, dari mana saya bisa jawab ya dari pengalaman-pengalaman seperti itu di rumah. Dan itu halal ya, uang yang saya peroleh halal. Dan itu membawa berkah ya. Jadi diterima aja kalau Anda mau ya bagus itu. Tidak berarti Anda profesinya seperti itu loh, enggak, jangan berpikir seperti itu. Saya walaupun mengajar tetap servisan di rumah ya. Enggak masalah. Toh itu menambah pengetahuan saya. Baik Pak Jarod, slide ke-9. Nah, ini yang saya nggak mau ya. Rusak sidik bingung ngapain, sudah frustasi ya, waduh layar gelap, waduh Windowsnya nggak betul ini kan. Jangan berpikir sampai seperti yang di layar itu ya. Ini sebuah tantangan ya. Jadi perangkat itu bisa di repair, bisa diganti, bisa dipelajari. Kecuali kalau hajat komputer itu barang yang nggak bisa dilihat misalkan itu
nggak bisa dipelajari lah, beda cerita. Barangnya ketok ya istilahnya, barangnya ketok, bisa di repair, bisa diganti, bisa ditukokno, jadi nggak terlalu berat mikirnya ya. Monitor rusak ya sewajar lah untuk dipakai terus ya. Komputer rusak ya wajar lah mbok nggo terus ya, wajar ada rusaknya. Manusia aja ada sakitnya ya. Nah, maka dari itu ya, kalau mengoperasikan ya Anda harus tahu waktu ya. Komputer, laptop misalkan, kalau waktunya off ya off, jangan dipasang terus atau dicas terus, nanti baterainya rusak. Atau HP lah, Anda kan mesti punya HP kan, coba mau cas terus dari pagi hingga pagi, ya baterainya meletus lah. Tentunya Anda harus tahu waktu kapan ngecas, misalkan malam sampai pagi sudah dilepas, karena nanti mau cas terus, elektronnya masuk ke baterai terlalu banyak ya. Wah itu akhirnya fisik baterainya jadi membesar ya, misalnya. Istilahnya kalau Pak Tandon itu beludak ya, Pak Tandon penuh mbok joki terus yang beludak lah. Jadi kita harus tahu kapan penuh dan sebagainya. Jadi ini gambaran mulai sekarang Anda nggak boleh berpikir negatif. Kerusakan itu biasa. Itu tantangan kita untuk mencari penyebab kerusakannya atau area mana yang rusak. Nah, itu ya. Karena era sekarang itu harus apa ya, saya harus mahasiswa itu harus bermental baja ya. Kalau masalah itu nggak boleh putus asa. Masalah itu dihadapi, terjang aja. Jangan mental baja tapi baja ringan. Jadi kena masalah melenyok, jangan. Bajanya harus memang benar-benar baja. Jadi kalau masalah biasa lah. Orang hidup ya penuh masalah. Sejak kita lahir masalah. Jadi anak masalah ya kita hadapi. Selesai. Enggak selesai ya waktu lain diselesaikan, kan gitu tuh. Baik Pak Jarod, nomor 10. Pengertian analisa, nah ini ada komponennya ya. Analisa kerusakan, LED power indikator off misalnya ya. Powernya off, power tidak bekerja. Maka algoritma atau analisa perbaikan kerusakan bisa diperiksa misalkan, mungkin screen-nya, mungkin transistor switching-nya, mungkin resistor yang kecil-kecil itu ada yang terbakar karena kita pakai dari pagi hingga pagi. Komputer kadang-kadang, kalau saya amati komputer sekarang itu nyala terus. Jadi begitu kita off lewat shutdown, tapi LED powernya itu masih nyala. Itu berarti tidak off di power supply-nya, tapi hanya off di mainboard-nya, power good-nya di logiknya dirubah sehingga tidak mengalirkan arus ke mainboard. Tapi power supply nyala terus. Jadi kalau saya lihat power supply dikasih LED, kasih LED indikator power supply-nya dan nyala. Wah ini kalau dipasang terus pak kabel ke listrik, ya power supply-nya nyala terus itu. Ya, kasihan power supply-nya. Nah hal-hal semacam ini Anda mesti pahami, bisa jadi Anda membuat keputusan cabut aja atau pakai stop kontak. Kan ada saklar on off-nya, Anda pakai saklar on off di stop kontak itu sehingga komputer PC ya selesai shutdown, matikan aja pakai saklar di stop kontak ya. Sehingga power supply-nya nggak nyala terus. Jangankan komputer, TV sekarang pun juga gitu, kondisi standby ya. Kondisi standby kan power supply nyala terus ya. Nah itu bisa menimbulkan kerusakan di power supply, di mana kerusakan yang paling fatal ya power supply. Power supply nggak normal ya wes selesai ya. Dan saya nggak tahu kenapa komputer atau TV LCD itu nyala terus ya. Seperti ini Anda lihat di sini kan standby.
Ini berarti powernya nyala terus ini. Padahal tidak boleh mestinya. Off ya off. Memang enak sih langsung standby on gitu. Tapi Anda mesti paham power supply-nya kerja terus. Dapat suplai listrik PLN terus itu. Kasihan, mestinya panas itu nanti. Tinggal nunggu aja berapa lama dia bertahan kan gitu. Nah, sama dengan HP ya. Anda biasanya ngecas. Terus charger itu kan mbok pasang kan, stop kontak. Itu nyala terus itu. Coba mbok cekel, anget. Nah, saran saya begitu selesai charger itu lepas saja. Itu akan jauh lebih awet. Ya. Bukannya ada apa-apa ya, enggak sih. Untuk nambah umur chargernya aja. Nah, mbok pasang terus di stop kontak, dia dialiri listrik PLN terus. Ya. Nah, kalau sudah gitu biasanya ada trafo ya, coba. Nanti aja kita belajar power supply, ada trafo yang on terus. Karena di power supply charger itu juga switching. Jadi dari 220 langsung jadi 5 volt. Nah, jadi akhirnya trafonya charger itu dialiri suplai 220 volt terus menerus yang mbok pasang. Nah, saran saya dicopot aja. Anak-anak saya juga begitu awalnya, tak kasih tahu. Katanya sih lebih gampang. Nggak bisa kalau saya. Ya tak kasih tahu, tapi akhirnya mereka manut saya ayahnya kan. Ya wis. Akhirnya mereka ngerti ya. Tapi anak yang paling besar biasanya rotok bertanya kenapa gitu. Tak biarkan, ya wis terserah kamu lah. Dia beli power supply atau charger ya istilahnya ya. 1 bulan nggak salah udah rusak. Jadi kebetulan chargernya itu ada LED gitu ya, LED indikator. Jadi yang dipasang di stop kontak itu LED-nya nyala. Ya, memang ada power LED ya. Nah, 1 bulan setelah dia beli, dia model dipasang terus sehari-hari gitu. Saya modelnya itu memang nggak tak marahi, tak biarkan supaya tahu efeknya apa. Tak biarkan aja. 1 bulan lebih kalau salah. LED power itu masih nyala, tapi begitu dibebani kabel data untuk ngecas, LED-nya mati, drop. Terus anak saya tak kasih tahu, ini loh efeknya, supaya dia ngerti. Kalau dikasih tahu, anak sekarang itu kan nggak bisa. Tapi kalau sudah tahu efeknya, baru ngerti dia. Nah, sekarang setelah beli charger baru, baru selesai lepas. Tapi tidak apa-apa karena itu memang butuh belajar. Anda pun juga begitu, jalan wis. HP-mu mbok cas terus jajal sampai baterainya melentung. Nah, setelah itu kamu ngerti ya, oh iya, nek dicas terus kayak ini gitu. Biasanya kalau dikasih tahu susah, tapi kalau sudah tahu efeknya, nah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya belajar. Baik Pak Jarod, lanjut Pak Jarod. Nah, ini yang saya harapkan. Masalah itu dihadapi dengan smile, tersenyum. Kalau saya tersenyum karena begitu ada orang bawa komputer rusak, itu sudah cuan, jadi uang. Saya melihatnya ini rupiah ini paling enggak ya 50.000 lah. Kalau saya loh. Jadi saya hadapi komputer rusak dengan smile. Aduh, ono rezeki itu kalau saya ya. Jadi itu mindsetnya sudah positif ya. Jadi ada sesuatu rusak itu kita positive thinking dulu ya. Kalau negative thinking don't say ya. Jadi memecahkan permasalahan kerusakan itu perlu analisa. Tidak bisa memang, saya pun juga nggak bisa. Komputer datang ke rumah saya lalu tahu, oh ini ganti ini juga nggak bisa. Tak periksa dulu, tak pelajari dulu. Ya, nggak bisa.
Jadi saya juga menggunakan ilmu pengetahuan. Kenapa ya? Memang harusnya begitu, harus dipahami dulu. Cuman kalau sudah pengalaman ya, blue screen pakai apalah ya. Karena sudah sering ngalami ya, paling ini. Gitu toh. Walaupun nggak perlu tak buka harus ngerti. Nah, itu setelah pengalaman. Tapi kalau belum pernah ya tetap dicari. Ini apa ya kok blue screen ya? Apa mainboard, apa hard disknya, apa RAM-nya, macam-macam permasalahannya. Kadang-kadang instalan Windows-nya error ya. Jadi Windows itu begitu dijalankan, sebagian data itu masuk ke RAM. Kalau Anda nggak percaya, coba di rumah ya, flash disk. Kalau Anda punya flash disk isi Word misalkan ya, masukkan ke laptop atau komputer PC, ada file Word, buka, klik, tampil kan, flash disknya mbak cabut. Kira-kira sih buka nggak Windows-nya, Word-nya? Kira-kira apa? Hah? Enggak. Kamu yang baju hijau, kira-kira ya apa? Hah? Apa? Enggak buka. Yang lain? Jaket hijau? Masih buka ya? Mbak, menurutmu ya? Laptop ya, saya punya file flash disk, Word di flash disk tak pasang, Word-nya tak buka, Word-nya, file Word-nya. Setelah buka, flash disk tak cabut, kira-kira sih buka tak file Word-nya? Karena masih Mbak siapa jenengmu Mbak? Aulia. Mbak Aulia, kira-kira sih buka tak? Salah tak apa-apa kok. Masih buka. Kamu enggak buka. Di rumah dicoba ya. Yang pasti seperti tadi saya sampaikan, jadi komputer itu setiap aplikasi yang kita buka itu disimpan ke RAM. Jadi flash disk itu mbok cabut ora apa-apa. Word-nya masih tetap tampil. Itu sebagai bukti kalau komputer itu cara kerjanya, entah itu Windows, entah itu file ya, yang dibuka itu disimpan ke RAM dulu. Makanya komputer itu kalau komputer itu RAM-nya sedikit lemot karena media simpannya sedikit. Ya. Nah, jadi RAM itu komponen yang membantu prosesor bekerja. Jadi kalau Anda cari komputer, cari RAM yang besar. Kayak HP-mu lah, HP-mu RAM internetnya kecil juga repot juga kan, lemot juga sama kayak gitu. Nah, cerita yang saya tadi yang blue screen itu ternyata gini, dia nginstal Windows-nya itu korup atau apa gitu ya. Padahal sebagian data itu sudah dibuka dan disimpan di RAM. Begitu Windows-nya korup, RAM-nya kehilangan data, kehilangan address bus dan kehilangan data bus. Blue screen sama. Jadi blue screen macam-macam penyebabnya. Cuman blue screen itu kan ibaratnya gini, komputer kehilangan jejak intinya gitu. Terus dia akhirnya nyerah, habis selesai, saya nggak bisa lagi. Saya kehilangan address bus dan data bus. Nah, blue screen. Nah, address bus dan data bus itu juga ada di RAM. Nah, bisa jadi blue screen karena RAM-nya. Address bus, data bus juga ada di hard disk. Bisa jadi hard disknya gitu loh. Jadi permasalahannya macam-macam, dicari dulu. Ada tahap-tahapannya gitu. Nah, sehingga blue screen yang mungkin orang mengatakan susah, enggak susah. Asal kita tahu masalahnya apa sih. Oh, komputer kehilangan jejak, wis itu. Dia hitung-hitungannya misalkan sampai alamat 1200, mestinya kan setelah 1200 kan 1201. Nah, lalu setelah 1200 kok nggak bisa maju lagi. Nah, dia kehilangan address bus dan data bus. Blue screen. Dia sudah nggak bisa apa-apa. Nah, salah gitu. Nah, itu saya dapatkan ya dari pengalaman gitu. Jadi begitu orang bawa komputer blue screen, oh merah iki kuwi gitu toh. Nah, jadi
nggak takut lagi. Kalau dulu awalnya takut, waduh blue screen angel iki mesti. Tapi setelah tahu banyak, oh ternyata ini ikut juta. Setelah tahu gitu ya. Nah, sebelumnya ya mungkin seperti kebanyakan orang, wah blue screen itu susah. Ya memang susah, tapi setelah tahu ya enggak juga gitu. Ini bisa menjadi solusi kerusakan menjadi lebih sederhana. Nah, kalau kita sudah mampu menganalisa, sing tadi itu jadi beban ya, akhirnya jadi pencerahan gitu. Baik, Anda bisa menganalisa, oh caranya ini. Dan enggak berarti saya semua hal bisa juga enggak. Mungkin kalau Anda yang dari teknik mesin misalkan, saya yang paling enggak bisa itu kerusakan sepeda motor. Terus pokoknya sepeda motor kena banyu lalu berebet nah wis aku nggak mudeng aku. Teknisi kalau saya tanya apa nih mas, pengapian pak, padahal pengapian macam-macam ya, ada kabel busi, ada businya, ada mas menyerah ya. Jadi memang tidak semua saya bisa ya. Dan itu kembali ke yang ahli masing-masing. Jadi nggak berarti terus saya menguasai semua hal juga enggak sih. Cuman yang saya sampaikan ini adalah tentang komputer, dan saya kebetulan teknisi juga, jadi ngertilah sidik-sidik ngertilah. Jadi bisa saya menyampaikan tentang analisa ini bisa. Lalu yang mengurangi kesalahan perbaikan ini penting sekali. Jadi kalau misalkan ya komputer mati ya, solusi paling gampang tuku komputer meneh, paling gampang. Tapi kabeh wong iso. Anakku sing nembe SMP ya iso. Tapi itu bukan analisa kerusakan. Ganti baru. Tapi akan menjadi tantangan sendiri kalau kesalahan itu kita cari masalahnya lalu kita perbaiki. Akan lebih efektif. Secara ekonomi lebih efisien. Efektif, kita nggak perlu nunggu teknisi, wah dadak ngenteni teknisi itu baru di digawa teknisi ini ngenteni seminggu 2 minggu, ini nggak efektif kan. Waktu kita mendesak, ini ada tugas atau ini sudah nggak skripsi misalnya, dapat juga kan. Nah, akhirnya kalau kita bisa tangani sendiri, rakyat hadisnya dicopot terus ganti komputer liar, dipasang komputer liar, itu pun itu sudah solusi, itu sudah membuat sebuah keputusan. Yang penting itu Anda buat keputusan, itu loh. Latihan membuat keputusan. Daripada nggak melakukan apa-apa, nggak tahu harus bagaimana, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Mahasiswa nggak boleh gitu. Nanti begitu Anda terjun di masyarakat atau kerja di sebuah perusahaan, Anda dituntut membuat keputusan masalahnya. Jadi latihannya ya seperti ini, dari analisa apa yang solusinya apa, latihannya dari sini. Sehingga kalau misalkan ada kerusakan, kembali komputer misalkan ya, ada kerusakan terus kita lakukan perbaikan, pasti itu efektif, efisien. Efektif waktu kita nggak terlalu terbuang, efisien secara finansial kan sesuai kebutuhan yang memang harus diganti ya, mungkin RAM atau mungkin hard disk misalnya, daripada beli sak gelondong laptop. Nah, itu namanya efektif dan efisien. Kemudian kerusakan bisa dicari dengan mudah karena dengan fungsi algoritma yang jelas, dengan analisa yang jelas. Nah, jadi Anda harus membuat sesuatu yang kelihatannya masalah atau susah atau sulit, jadikan lebih mudah. Buatlah susah itu menjadi mudah. Buatlah yang sulit itu menjadi sederhana. Kalaupun nggak bisa memperbaiki, Anda bisa membuat keputusan, oh ini bagian mainboard, yes. Oh ini bagian LCD, yes. Itu sudah cukup. Kemampuanmu membuat keputusan itu yang penting, jauh lebih penting. Begitu kamu mampu membuat keputusan, mungkin Anda bekerja atau mungkin di masyarakat, itu manfaatnya jauh lebih besar di situ, daripada Anda nggak ngerti harus bagaimana. Oh kerja
Kalau Anda S1 kerja ya biasanya pimpinan itu nggak ngajari Mas atau Mbak ki dikenekke ya terus baru dikenek, nggak pernah. Anda seorang sarjana. Pimpinan biasanya bagian iki targetnya semene wis urusan. Wis itu tak. Enggak terus pimpinan itu jadi merepot ya. Wah, dadak ngajari. Sekarang eranya sudah nggak begitu tempat pekerjaan. Ada pekerjaan selesaikan. Bahkan ukurannya sudah targetmu nyampe enggak gitu. Target loh. Target itu kan berarti outputmu kan. Outputmu sampai mana? Itu kan sudah di luar atau anggapannya kita sudah mampu mengerjakan, tinggal tolok ukurnya itu sudah ke level kuantitas, sudah targetmu sepiro. Itu sesasi bisa nggak apa-apa misalkan. Kalau marketing, gue sesasi bisa menjual berapa produk misalkan. Income-nya sampai berapa, levelnya segitu. Nah itu mesti kita pelajari dari perkuliahan. Jadi nggak susah, latihan. Anda harus sering-sering latihan aja. Gitu. Nah, jadi bukanlah masalah itu tidak ada solusinya, tapi tetap ada solusi atau cara menyelesaikan. Mungkin butuh waktu. Kalau nggak bisa hari ini ya mungkin waktu yang lain. Tetap aja di masalah itu tetap ada. Jadi itu bukan menjadi halangan untuk melangkah ini. Ya. Jadi memang harus baca paling enggak baca apa ya? Baca beneran lah, jangan baca ringan ya. Mentalnya itu baca beneran. Ini semester berapa ini? 4 ya. 4 kali kan sudah tahun kedua kan. Tahun kedua kan ilmunya kan sudah mulai banyak. Nah, itu mulai Anda kembangkan. Kalau nggak dikembangkan nanti ilmunya biasanya nggak bisa nambah. Jadi ilmunya itu harus diterapkan atau dikembangkan supaya begitu pas skripsi sudah bukan sesuatu yang menakutkan. Biasanya skripsi itu waduh angel, jangan ya. Jadi skripsi itu merupakan ajang Anda menunjukkan jati diri gitu. Kamu kemampuan apa? Aku mau menunjukkan kemampuanku menguasai bidang ini ke dosen-dosen saya gitu. Kan nanti diuji sama dosen penguji. Baik, saya kira itu mungkin Pak Jarod. Ini yang malam terakhir. Mungkin di tempat Pak Jarod ada yang nanya enggak? Ini yang ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mereka biasanya itu saya kepingin libur ya. Tadi sudah tak share di Pak Priyadi. Di chat sudah tak chat tadi, tak copy paste. Ini minggu pertama aku dhewe ya. Wah, iki ruangane sing golek-golek deh. Waduh, tapi minggu depan nanti tak toto meneh lah. Sebelum kita on nanti materinya sudah tak share. Minggu depan itu sudah. Saya tuh awal perkuliahan ini bingung antara Maret, sing tanggal antara Februari Maret, antara Maret dan April itu loh. Oh, jebule Maret. Wah, ya rada kaget juga. Oh, jebule Maret. Kan kita jadwalnya macam-macam, langsung Maret, langsung April. Jadi saya kira itu Pak Priyadi, Pak Jarod, saya ucapkan sekian. Mahasiswa sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama-sama. Yuk.